narasumber kita hari ini ada Dr. Indira yang kaya pengalaman dan berbagi ilmu, resep Bu ya, dan segala sesuatunya untuk menggali ilmu-ilmu parenting nih Bu. Nah mungkin untuk selanjutnya kita masih ada tenaga Ibu untuk lanjut ke perang selanjutnya nih? Masih. Atau mau kita kasih siap nih, tulisannya udah nggak kelihatan. Tapi udah makan kan Bu tadi Bu? Iya sudah. Nah, jadi ini ada opsi nih dari pihak manajemen, mau break dulu atau lanjut ke pertanyaan nih Bu? Kalau saya sih pada intinya saya siap buat pertanyaan, nggak masalah. Kalau mau lanjut kembali. Oke, berarti selalu siap untuk perang nih Bu ya. Oke, mungkin kita ya Bu. Buat semuanya buat kutuah dikasih hari ini. Oke Bu, siap Bu. Memang Bu semangat Ibu ini, Ibu Dokter Indira, memang benar-benar luar biasa, banyak ilmu yang bisa kita gali. Oke, ayah bunda sekalian, para pemirsa ini hari ini di Radio Al-Khair, kalau ingin mengajukan pertanyaan ataupun ingin mungkin Bu boleh curhat nih Bu juga Bu, Bapak bunda dan ayah terkait ilmu parenting ini. Jadi silakan, kami persilahkan kepada audiens kita untuk memberikan pertanyaan atau keluh kesahnya mungkin ya Ibu Indira ya, ataupun curhatan-curhatannya terkait ilmu parenting kita. Ridho, sabar, dan syukur merupakan kunci bahagia menjadi orang tua. Dipersilakan nih mungkin lewat chat ya atau lembaian tangan, silakan. Sebanyak 2 orang yang langsung dan lewat chat bisa juga. Oke, yang pertama kita sepakati dulu mau lewat chat atau lambaian tangan secara langsung? Itu sudah dimasuk Mak, chat Mak. Iya, chat sudah. Iya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama Ibu Indira ini ada melalui chat. Ibu bisa buka di sana, itu dari Bapak ya ini, Pak Ali Sutra. Ayahanda dari Dapael Firosi, ini bagaimana? Ada tips perkenalan. Oh ya maaf, dari Pak Jul Padli R, ini ada pertanyaan Ibu Indira, apakah ada tips dan amalan nih supaya Allah ridho kepada kita, karena ridho Allah datang lebih dulu hingga hambanya bisa ridho. Itu bagaimana Bu? Silakan. Tip-tip nih Bu. Tips dan amalan. Iya. Ya, jadi baik ya. Istilah saya, kalau saya bukan orang yang dalam artian istimewa di saya biasa aja buka lidah ya. Jadi melewatinya itu kalau istilah sebenarnya orang yang banyak membentuk saya itu mesti orang yang terdekat, dan saya itu suami ya, Pak Mabrur ya. Beliau itu sering sekali memberikan nasihat kepada saya. Jadi kalau kata orang Banjar ini ada 2 pertanyaan lagi. Banyak berdengar. Ibunda Naila sama Saidah terbukanya keberkahan. Tadi yang masuk tuh kayaknya Ustaz Nazar deh. Yang masuk tapi mau bertanya secara langsung. Mendengarkan. Berarti raise hand Bu. Udah Mak. Kalau kita mendengarkan itu kan bukan hanya mendengar. Kalau mendengarkan itu kan Ada 3 orang nih. Ini lanjut setelahnya siapa nih? Ibu Naila ini kan? Iya, Ibu Naila. Yang kedua proses. Ibu Saidah. Dan ketika Yang pertama kan yang sudah dibacakan tadi. Ini selanjutnya Ibu Naila, kelas 6A ini. Iya, betul. Kayak kita Habis itu baru Ibu Saidah. kayak kita disalahkan gitu kan. Jadi mungkin tipe dari suami saya itu bukan tipe orang yang misalnya kalau saya menangis gitu kan ya, dia akan bilang ya sudah, dia mau apa, mau kue, mau apa gitu kan, enggak ya. Kalau bapak itu tipenya kalau saya menangis dia akan bilang, memang kalau kamu menangis sampai Ustaz mana aja aku dibejar gitu ya. Jadi itu contoh-contoh Ibunya udah mau ya pada titik seperti itu. Kan kita udah minta tadi pilih. ibunya Cara kita mau lanjut bisa dibuat dengan Materinya enak kok. pondasinya itu bisa menancap dalam itu adalah dengan ilmu. Ilmu itu Masya Allah. Saya ingat sekali salah satu alasan saya mengirim anak sekolah jauh, saya bilang ke anak-anak, kamu itu laki-laki, maka
akan jadi pemimpin keluarga. Kamu harus punya ilmu cara memimpin keluarga. Karena ilmu itu akan membuat kamu jadi orang yang bisa menjadi pemegang amanah pemimpin keluarga. Berangkatlah. Jadi anak itu kan sekolahnya di Kuningan, yang dari Jakarta itu harus naik kereta api lagi sekitar 3 jam, 1 jam naiknya. Jadi saya itu kadang sering menangis gitu kan, kalau kelelahan kecapean karena biasanya saya yang bolak-balik semua. Ya Allah, karena dari mendapat ikhlasnya di sekolah di sini. Cara amalan untuk bisa ridho dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah adalah jadilah orang yang mencintai ilmu, Farida. Iya. Jadilah orang yang mencintai ilmu. Setuju. Mencintai ilmu itu akan membuat kita berkembang. Ya. Mungkin ada yang sudah kenal saya lama. Saya sekarang itu mungkin tidak berbeda. Saya menikah itu Jadi misalnya kan ini sudah ulun kemudian, jadi misalnya sisanya ini kan banyak banget chat. Jadi habis ini yang live aja kan berbeda. Saya dulu susah tersenyum. 3 jam. Kalau lihat foto lama saya ya, saya ketawa. Kalau kata anak saya, dua-dua gitu supaya seimbang. mukanya jelek amat. Ini chat dua, Saya baru sadar bahwa dengan cara menarik muka ke kiri dan ke kanan sebentar bertahan itu membuat mood kita itu berubah. Ya. Jadi nanti misalnya Pak Zulfandi dan tips amalan untuk bisa itu meraih kalau ridho dibuka Allah. seberatan lah. Bisa. Nah, Tapi mungkin untuk live itu ulun lemparkan ke Pian. Atau kayak apa? tetap Kan harus baru mencintai saja belum paham Bapak. Cintai aja dulu. jadi Paham itu urusan Kawan yang Allah, akan paham wajib kan pilih, kita tidak suka habis itu sama karena Allah. ulunnya mau Makanya spotlight yang ketika tanya kita datang ke majelis biasanya ke majelis si YouTube, siapa ya, ke namanya majelis kan masih apa, miliki Zoom, nih ya. acara, jadi betul Setiap- memang. Tapi ini kalau sudah kita ada praktek lembaga yang berjalan, lain kan yang setiap mau upaya yang mau kita nanya nyalain laptop, belum ada. sudah ada 3 orang sih. Siapa? ini Inisialnya biar ulun jujur terdapat langsung. keberkahan di situ yang Allah Ada berikan 1B, Itu siapa? Kartu Nada Kalisa, baru ada baru Jaki dapat Fazda, saja. Yang berikut sama. Itu ada keberkahan. Jadi begitu ya Pak. 12 Silakan Saidah. Bu Farida. Ini? Iya, ibu mungkin bisa Banyak nih pertanyaan. banyak Bu, saya jadi bingung milihnya. Sepertinya sangat menarik nih. Memang kalau bagi ulun si Ibu Dokter Indah luar biasa Bu. Tetap ulun mengatakan Pian luar biasa begitu. Berarti ulun bisa mengatakan di sini berbahagialah Pak Mabrur gitu Bu. memiliki ibu Indira gitu ya. Berbahagialah Pak Mabrur memiliki Ibu Indira gitu. Saya yang punya instruktur yang luar biasa. Oh, Saya oke. mah bukan siapa-siapa. Inilah pribadi luar biasa, selalu memuji satu sama lain. Iya, tercermin dari sikap Ibu Indira. Mungkin untuk pertanyaan yang barusan Pak Jul Fadli layangkan dan sudah dijawab oleh Dokter Indira, ini apa? Logat lidah orang Banjar memang agak susah-susah nih Bu. It's okay. Ini saja. Dokter Indira, oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, perwakilan dari Banyak yang akan Ayah Bunda. Untuk kedua nih, sepertinya ini mungkin salah satu pertanyaan yang saya sendiri, ulun sendiri, jar orang Banjar nih Bu ingin tahu nih cara membangunkan anak bangun tidur yang umur TK nih Bu. Kalau yang Ibu Indira contohkan tadi kan yang sudah usianya sudah agak besar kan lebih bisa di drama kolosal kan. Yang ini kasusnya kalau anak TK nih Bu, ada apa? Cara membangunkan anak bangun tidur yang umur TK untuk sholat subuh nih Bu. Bagaimana nih Bu? Ada saran? Silahkan Bu. Jadi Bu Farida, Iya. bagaimanapun cerita itu membangun imajinasi anak-anak. Jadi kalau di rumah saya terus terang saya itu penutur yang baik, tapi kadang-kadang kalau malam mau jam tidur itu saya udah kelelahan karena kan harus membereskan dapur dan sebagainya. Jadi yang suka bercerita itu kahanan itu adalah bapaknya, adiknya Pak Mahmud. Jadi membangun imajinasi mereka tentang surga itu luar biasa. Jadikan surga itu sebagai
destination terbaik untuk kehidupan anak-anak. Ini ulun Biasakan anak-anak yang itu misalnya melakukan yang sesuatu itu karena selanjutnya nih surga, karena tidak terlihat. Tapi itu iman kan? Iman itu dibuat kan ke grup percaya kepada misalnya yang yang lain mau kan? nanya kayak apa? Di situ Kan ketika kita ada bersikap surga. kelanjutannya tuh. Kalau pengalaman saya cuma cerita Dibuatkan tentang grup pengalaman saya. Jadi yang misalnya belum kita dijawab hari bersikap ini tentang tahajud. nanti Tahajud dijawab di malam itu malaikat Berarti turun. ulah grup lah. Sampai pagi hari mendekati awal masuk sholat fajar ya, sholat fajar lipat-lipat Aduh, banyak banget ulangan dia. Jadi membangunkan dia itu bukan untuk sholat subuh Bapak Ibu, tapi membangunkannya untuk meraih surga. Karena mau tidur. Oh, banyaknya pertanyaannya, Masya Allah. Mau tidak dunia sampai subuh. Nah, jadi disampaikan aja sebenarnya banyak sekali yang mengajukan pertanyaan via chat dan sampai sholat subuh ini coba kita pilih misalnya dua pertanyaan yang ayo sholat subuh, ayo matahari sudah mulai terang. Nah itu keadaan subuh. yang kami lakukan itu adalah menceritakan tentang keutamaannya. Disitulah yang saya sebut tadi dengan fadilah ilmu ya. Ilmu itu yang membuat anak-anak kita itu berangkat untuk bangun tidur karena itu dia bangun. Jadi kalau misalnya dia bangun kalau mau melaksanakan sholat syuruk kan sekarang udah belajar sholat syuruk kan setelah zikir al-mansurat, ayo kita berangkat haji dan umroh karena sholat syuruk itu pahalanya seperti berangkat haji dan umroh. Ayo kita laksanakan setelah syuruk. Itu pun juga nggak mau mereka kerjakan juga nggak apa-apa, kan masalah sunnah. Tapi yang kita bangun itu adalah mengapa harus sholat subuh, mengapa harus sholat tarawih, mengapa harus sholat, menghasilkan memberikan proses yang panjang, memang agak panjang memang prosesnya, tapi hasilnya permanen. Menurut kami lebih baik dibandingkan dia kita sering ayo empat kali nanti mau kasih permen ayo sholat subuh nanti kita nyuruh harus break ayo break itu ini lampu sholat pemaknaan anak kalau mau makan wadah ya. nah kalau sholat subuh tidak dilaksanakan maka kalau dia kan yang di bawah terjadi sini itu tuh adalah benar habis anggur Kalau sebenarnya Yang ditakutkan dari Ustaz Najar menyuruh break apa kira? sama memisah Alasannya? surga. ada enggak sih dia nyuruh Apalagi break sebentar aja sekarang habis itu kasih alasan ibu komentarnya tadi mau lanjut Ustaz Tajer Untuk apa kira break itu? Kalau dikasih si Gini kan kalau ya radio biasanya si Gini memang nyuruh break supaya pendengarnya nggak bisa buat imajinasi mereka dengan cerita Tapi ini lagi seru-serunya loh Iya. pemirsa. bukan fokus kepada Ada satu juga. kan kita kan punya sholat waktu itu. jadi Cirulun sudah diberikan dua opsi tadi Ustaz Tajer. Iya Bu. Memang luar biasa ini, memang suatu keluarga yang luar biasa. Iya. Oke. Ulun akui memang dari setiap pemaparan ibu materi yang Ibu Indira sampaikan itu dari ilmu-ilmu pengalaman pribadi, ulun acungin jempol dengan keluarga Ibu Indira. Memang suatu keluarga yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya bilang memang tidak salah pemateri kita hari ini terkait materi ridho, sabar dan syukur, terus bahagia menjadi orang tua. Ini benar-benar luar biasa materi yang Ibu sampaikan. Mungkin kalau Ibu lihat dari chat yang hadir di kolom chat ini luar biasa. Aspirasi dari ayah bunda untuk mengutarakan pertanyaan dan sebagainya itu luar biasa kepada Ibu Indira. Mungkin kalau bisa ulun bilang ini kalau kita layani semua kayaknya sampai pagi nggak kelar-kelar Ibu. Setuju nggak Bu? Sampai pagi nggak kelar-kelar nih pertanyaannya. Oh iya, mungkin Payu benar. kata pihak lahir nih. Luar biasa iya. Iya. Tapi artinya orang tua al-hayat itu adalah orang tua yang luar biasa Peduli. karena dititipin anak-anak yang luar biasa. Masya Allah. Setuju. Hanya menyambung lidah saja. Setuju Bu. Tidaklah, dan itu adalah cara Allah mencintai Bapak Ibu semua. Allah itu sayang sekali dengan Bapak Ibu semua. Masya Allah. Saya ini apalah ya? Saya juga belajar kemarin ya. Jadi sebenarnya itu bentuk apa ya? Tidak sesuatu yang tidak bisa dipegang, tapi kayaknya ada rasa di sini tuh kan? Dan itu nggak bisa, bukan dari saya, itu dari Allah. Allah itu yang
melembutkan hati Bapak Ibu. Masya Allah. Yang menggerakkan hati Bu ya. Untuk masuk Zoom. Iya. Iya. Jadi nanti tidak salah kalau misalnya sekolah Al Khair ini mendapat penghargaan sebuah sekolah ramah anak Bu ya. Karena berbasis pemenuhan hak-hak anak. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Masih mau lanjut atau mau break dulu Ibu Indira? Saya bisa aja lanjut nggak masalah Bu. Oh nggak masalah, berarti lebih dominan lanjut nih Bu ya. Lanjut. Lebih Ya, dominan lanjut. karena Oke. Saya akan melayani. Oke, siap Masih ada waktunya. Baik. Iya, masih ada kontrak hati nih Bu ya. Kontrakan. Kontrakan jiwa. Oke, mungkin kita lanjut ke Iya, kontrakan pas-pasan. kontrak Ngekos kita. Iya, kita lanjut ke level pertanyaan yang berbeda nih. Kita ambil background yang secara langsung. Mungkin ayah bunda ingin bertanya secara langsung via Zoom meeting. Zoom meeting ini sesuatu yang hal baru, Bu. Cuman kayaknya di masa pandemi COVID ini ayah bunda lah mendapatkan ilmu-ilmu baru. Yang dulunya ngaku gaptek, sekarang nggak boleh ngaku gaptek gitu. Ke upgrade. Oke, Jadi silakan. kita ridho. Ridho, betul. Yang ngasih ke orang tahu apa coba? Ya kan? Iya. Ridho saja ya Allah, alhamdulillah. Iya. Nikmati saja Bu ya. Nikmati saja, Iya. sabar. Ya, tapi sabar tadi kan harus ada aktifnya kan, sabar dan Setuju Bu. bersyukur. Oke, ayah bunda. Siapa yang mau bertanya? Lambaikan tangannya secara virtual. Ada nih? Banyak Silakan. sekali. Pilih. Yang mana? Oh ya udah nih. Yang tangkapan pertama aja nih. Pada pandangan pertama ini ada siapa ini? Siapa? Embarkati 7B ya? Yang mana ini layarnya? Ada. Ada. Ketemu host. Host cantik saya di samping nih. Ketemu Embarkati 7B Orang atas tuanya nama mana? Muhammad Ilham. Terima kasih. Iya, silakan. Layar bisa. Kada dapat lagi saja ya. Ember kata. Perkenalkan, saya orang tua dari Muhammad Berkati 7B dan Muhammad Ilham Ramadan kelas 3B. Gimana? Ya, silakan. Yang saya tanyakan mengenai bagaimana caranya menghadapi anak kita yang sulit sekali untuk dikendalikan emosinya, Bu. Kadang kita sedih, nangis. Tisu mana tisu? Dia bisa meledak-ledak, Bu. Hantu. Baik. Ya ampun, pengen nangis orang tua nih ya. Contohnya kan Udah ada salah meledak-ledaknya. ngambil sini nih. Beda kan? Dia bisa pernah memukul bapaknya. Sekolasan. Itu gimana itu, Bu? Berarti kan sudah mulai spotlight. Ibu siapa Bu? Saya catat namanya. Ibu Rita. Ibu Rita. Ibu Rita, baik Bu Rita. Saya langsung jawab Bu Farida atau Iya. bisa bagaimana? Langsung Bu, langsung. Baik. Ibu Rita, Balik Bu lagi, Rita Ibu Rita. meledak pernah melihat bom meledak Bu Rita. Bu Farida pernah lihat bom meledak? Pernah Saya sekali nggak Bu. pernah langsung Bu, lihat di TV pernah. Sama Bu. Allah ya Bu. Nah, meledak itu terjadi karena apa Bu? Karena ada tekanan yang besar di dalam, kemudian ditekan, ya, ditekan, buar meledak. Jadi katanya ilmu psikologi ini ya, bahwa ledakan emosi itu terjadi pada saat ada sesuatu yang ditekan kita. Ada sesuatu yang ditekan di emosinya anak kita, dan sesuatu yang ditekan itu kita harus cari tahu dulu apa sesuatu itu. Kalau kita tidak cari tahu masih apa sesuatu itu, sifat yang mengatasi ledakan itu sifatnya Sambil temporer. dijawabin sini di kamera. Kita harus cari tahu Tahu dulu sudah apa yang menyebabkan dia meledak, apa yang ditekan dari hatinya. Bisa rasa kecewa, bisa rasa ini. Jadi pada suatu saat gitu. Nah, ketangisan Anak mana? saya itu kadang-kadang yang besar. Yang besar. Kalau dia Ketangisan lagi nggak, Dek? tertekan karena Siapa? ujian, Ngata itu baik dia juga. kadang-kadang bisa bersikap Ustaz Najat mau ngasih break berapa menit? Ada yang nyambet sih. Iya, Bu. Kayaknya mau tahu aja Pak sebenarnya. Saya Coba izin kasih apa? opsi dulu. Izin Izin apa? akhirnya lanjut nih. komplain.
Lanjut, Ha. itu Lanjut kakak aja dah. Daripada bubar rakyat. bukan Bubar pasti bubar rakyat. Apalagi mau asal. Ini dia sudah turun jadi 269 dari 300 hampir. 300 pada berapa? Sempat. Masuk dan Terus saya datangi kan, ada yang di live streaming sama di YouTube nah yang pada masuk Zoom. kakak memang sedang sedih apa? Ya, jadi untuk anak-anak itu sangat penting kita bercerita tentang hal-hal yang hal-hal yang membuat perasaan tertekan mereka itu bisa keluar. Bu Rita, ya, saran saya luangkan waktu buat ngobrol dengan anak-anak untuk hal-hal yang sifatnya sepele, Bu Rita. Contohnya tuh, Nah, contohnya ya, misalnya kemarin kan masih Presiden di tegurnya rumah, beneran. kemarin anak saya yang Umi tahu nggak yang terjadi sama paket kakak yang dikirim lewat pos kemarin? Saya itu langsung taruh pekerjaan saya langsung dengerin. Memangnya kenapa kak paket pos kakak? Tahu nggak nih? Paket pos dia tuh ngirim MOP ya lewat pos, lewat JNE, JNT berita. Jadi ternyata paket yang lewat pos itu dipecah kan? Nah, pecah. Iya Mi. Oh, terus gimana orangnya? Siapa yang bertanggung jawab kak? Di situ kan dia sedang bercerita tentang perasaan sedih kan? Sedang sedih, ada kecewa gitu kan? Yang kalau kita biarkan dia tidak ada teman bercerita itu akan dia tekan ya. Tekan. Nah, kemudian saya sampaikan ke kakak. Terus siapa yang bayar? Ya kami lah nih panitia yang bayar. Tapi masih masuk hitungan harga MOP-nya dengan pembayarannya. Masih nih masih. Oh ya sudah nggak apa-apa. Nah, terus saya tuh langsung ngomong kayak gini kan kita juga harus ngasih nilai ke kakak gini. Kak, Umi itu punya cerita kak. Ada seorang ibu naik beca. Ibu itu kalau naik becanya tuh nawar banget. Asalnya 10.000 jadi 1.000 naik beca. Terus ternyata becanya itu dikebut sama tukang beca, lobang-lobang ditabrak. Terus ibu itu bilang, Pak berhenti saya. Tuh Pak, nanti saya bisa jatuh. Nah terus kakaknya itu kan, tukang becanya itu bilang apa? Bayar 1.000 mau selamat Bu, katanya. Resiko. Jadi kita harus bisa membuat anak itu perasaan sedih, kecewa dia itu ya. Jadi dia langsung ngakak ketawa. Oh iya Mi betul. Iya lah. Bayar pos kan lebih murah, bayar JNE kan lebih mahal. Mau selamat ya masuk akal dong. Nah, jadi kecewa itu jangan terlalu kecewa, udah bayar segera. Jadi satu kebiasaan yang memang harus dibangun. Kalau ada buku hebatnya ngobrol dengan anak itu adalah ibu harus ngobrol. Saya dari kecil anak-anak itu ngobrol. Nanti saya kalau ngobrol dengan mereka itu ngobrol hal-hal, saya mau mulai dari menceritakan saya dulu. Tahu nggak kak? Tadi kan anak laki-laki apalagi ya, kan dua-dua anak ibu laki-laki ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, anak laki-laki itu kan agak susah diajak ngobrol ya Bu. Iya. Nah, sehingga ibunya yang harus belajar buat ngobrol. Dari apa ngobrol? Dari keseharian yang lucu-lucu aja. Tahu nggak? Nah, tadi Umi apa ya kemarin itu ini ada satu cerita lucu yang saya itu ceritain apa ya saya itu lagi lupa. Jadi kita itu tertawa bersama, dia tuh mentertawakan cerita saya. Oh benar, iya ternyata kata saya Umi salah, nah kayak ternyata itu aduh super benar Umi. Nah dari situ akhirnya ada emosi yang tersambat. Cara dia melihat kan orang tua guru yang paling real, kalau kita tidak mengajarkan kepada mereka cara untuk melawan, padahal Umi kayak sumpah, mana sedih, mana kecewa, mana Umi mikir, Umi harus elegan, Umi harus kuat. Jadi Umi pura-pura senyum, padahal Umi itu di hati Umi Sampai jam berapa siaran? cara untuk mengelola emosi dia itu harus kita ajar. Sampai jam Tapi bukan, Setengah 4.
kalau mereka belum Nanti terlalu misalnya mau di-cut di sini, itu belum habis keluar. ini satu pertanyaan lagi nih. Jadi cara Habis itu kita cara cut, untuk kalau saya kasih misalnya waktu beliau untuk pernah menyimpulkan. kemasukan air Masih nggak? sedang. Ya. Enggak. Jadi Kita kita pernah nggak berenang kemasukan air? jadi kan sini kita masalah ya sih dia kita ulun tutup Cara segala untuk untuk lari ke tepian. memasukkan air Kita selesai gitu aja. Jadi nggak ada istilah break. mengeluarkan air itu gimana? Nggak bisa. Gini. Habis itu lagu aja berarti ya. Iya. Dimasukin air lagi ya Bu ya? Iya. Nah, Soalnya tahu mana kan jadi Di break asal orang udah tahu dengar. anak-anak, kita harus bersama dengan mereka. Bersama dengan Yang mereka sudah itu mengajar. artinya Oh iya sudah. kalau bahasa komunikasi itu 3 yes. Nah, masnya nak ini kami ya ini lagi. Nak makasih nak lagi ini. Padahal kita sedang menyatakan kita bersama mereka. Air itu kalau kita sudah kelayangan itu Bu, kalau saya misalnya layang-layang, ada saatnya diulur, ada saatnya disisip. Setuju. Ilmu kelayangan gue bisa juga dipakai menjadi anak gitu. Ya Bu ya. Jadi emosi yang meledak itu insya Allah bisa dikurangi ketika kita belajar anak itu jangan ditekan emosinya. Oh iya, Tapi saya belajar sempat itu foto kecewa bersama di itu Zoom, yang jadi biasa. kameranya di Bayar 1.000, mau selamat ngakak dia ketawa hilang gitu. Nanti kalau Kalau misalnya kembalikan ada ke Pian yang mau pertanyaan foto bersama atau, tuh. konsultasi tadi terserah. terserah waktu ya Kita Berita kembali ya. ke Pian. Oh iya, Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama Berita, semoga manfaat. Amin. Iya. Jadi bisa disimpulkan nih ilmu komunikasi ya Bu ya. Bu Indira ya, ilmu komunikasi dan orang tuanya tuh harus belajar aja gombal dengan anaknya. Iya. Jadi kayak kapak Bu, kapak tadi harus sering Harus diasah. diasah. Oke. Dan kita harus mengasahnya itu dengan sadar. Iya. Wah, aku kurang asah nih, makanya emosiku agak-agak nggak benar. Oke, pergi ke tukang asahan, ambil batu Oke. asahan, asah ya kan? Oke. Berarti sekarang nambah satu karakter lagi yang bisa ulun lekatkan dengan Ibu Indira nih. Kalau Bu, Raja Gombal. Raja Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang virtual, versi virtual. Mungkin ini yang terakhir Ibu Indira. Siap Bu ya? Oke. Mengingat waktu dan tempat, oke silakan Ayah Bunda lambaikan tangannya atau kode-kode khusus kalau ingin bertanya, silakan. Ibu Melisa Triputri. Bisa Mana? ya? Akhirnya belum nak. Oke. Nah, ini dia. Melisa. Bisa Oh, iya. Silakan. buka mic-nya Bu ya. Iya. Oh iya. Oke. Jadi satalan Pilih apa? Pilihan selanjutnya jatuh ke Mbak Dahlia. Silakan. Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak Soli, apa kabar? Silakan dia. Terima kasih Bu Indira bimbingannya luar biasa sekali. Cabang. Saya sih ingin menanyakan, contohnya saya punya anak Iya, iya, iya. juga ya, Belum tahunya kepala cabang. dengan jarak umur yang lumayan dekat. Nah, itu untuk cara pendekatan ke setiap anak itu gimana ya, manajemen itu gitu. Anak yang pertama, umur? Anak yang pertama 8 tahun, Laki perempuan Bu? kedua perempuan. Oke. Ya, anak yang kedua itu 5 tahun. 5 tahun. Nah, ini anak yang pertama. Assalamualaikum kakak. Hai. Salam, pakai headset saya Bu. Oh ya baik. Nah, terus sekarang kakak yang pertama ini Yang ketiga? yang ketiga 2 tahun ya Bu. 2 tahun. Baik. Perempuan, yang kedua laki-laki perempuan. Yang kedua laki-laki, Yang kedua laki-laki, baik. Yang ketiga yang ketiga perempuan. perempuan. Baik. Ya, saya juga bekerja jadi untuk membangun kedekatan secara emosional ke anak-anak itu kan perlu ada waktu ya, misalnya anak pertama usia sekian seperti ini, anak kedua berbeda lagi gitu. Nah, kadang kakak yang pertama kan sering kali merasa terabaikan karena ada adiknya lagi yang Repot banget nih Mbak Melisa. jadi cara manajemen untuk memberi pengertian kepada kakak bahwa
diabaikan gitu loh. Satu lebih pada adik-adiknya yang lebih perlu banyak perhatian gitu kan Mas. Saya merasakan diri kira diri yang pertama lah. Ya, baik. Ya, Iya, Bu. baik, Bu Melisa. Ya, baik. Melisa, saya mau cerita ya. Satu kegiatan saya yang juga saya sering lakukan ke anak-anak yang sudah mulai besar adalah time. Iya. Mas makan es kelapa berdua tanpa membawa adik-adik Mas. Me Disitulah time. saya akan berbicara, me time. Disitulah saya akan Tanpa berbicara. adik-adik. Demikian istimewanya kamu buat saya. Pelajaran hari Kamu ini buat Abi dan spesial buat Jitlo ya. jadi kalau kakak yang besar, saya akan bicara kayak gini loh kakak yang besar. Kakak, terima kasih. Serius ngomongnya, nggak gombal ya bukan? Gak gombal. Gombalan. Kakak, terima kasih ya. Kakak itu adalah orang yang paling bisa andalkan di Masya Allah. Biar Memberikan kasih kepercayaan. cat jangan lip dulu karena ada foto bersama di cat anu. Buatnya kemarin ini rasanya Di cat beri satu contoh yang Cat. membuat dia betul-betul mohon merasa air bunda diandalkan. jangan lip dulu karena kita ada sesi foto bersama gitu aja. Kalau minta kakak, ternyata kakak siap bantu Umi. Kak, Umi Menghargai benar lah. terima kasih ya. Nah, Bu Melisa pernah nggak me time berdua dan ngobrol hal-hal yang seperti itu? Pernah. Jadi tadi juga kita berjalan berdua sama kakak itu menghabiskan waktu sedikit sementara adiknya tidur sih yang kita jalan berdua. Jadi lebih kita kita mungkin Bu ya. Ya, betul. Jadi dalam me time itu pastikan ada pesan-pesan yang tersampaikan Bu Melisa ya. Jadi me time jangan sampai me time kita itu jadi gini, ada orang yang pernah nggak kita berdekatan gini aja, pernah nggak kita kirim WhatsApp tapi cuma conteng kita bukan conteng diri, artinya belum dirit kan? Sama dengan anak kita pun kita berkomunikasi pastikan kita sudah deliver pesannya dan pastikan udah centang biru. Cara memastikannya, jadi kak menurut kakak bisa nggak jadi orang yang Umi andalkan di rumah? Dia akan jawab bisa. Kakak tahu kan bahwa Umi itu sayang sekali dengan kakak. Bukan karena Umi tidak perhatian dengan kakak. Buat Umi kakak itu adalah orang yang paling pertama Allah berikan buat Umi pada saat Umi punya anak. Rasanya berbeda loh kak, gitu loh. Jadi kan dia itu Yang di nanti YouTube kalau yang sudah di kejadian live kayak gitu ya streaming. Bu Melisa, di rumah itu kita tinggal kedipan mata aja, kak, gitu kan? Udah dia udah kode ya. Kata saya misalnya anak saya yang besar hari ini si adik itu ada video vlog, bikin vlog, lomba 17-an bikin vlog. Itu kakaknya punya project. Kakak kan punya keahlian di syuting. Aduh ya Allah, kakak emosi, bikin kesel nih kakak nggak bisa diajak kerja sama tenang. Itu ada seninya, ada seninya gitu. Jadi kakak itu kan hebat. Kakak itu kan, nanti kita tulis belakangnya Alphas Production. Ada muka kakak di situ. Jadi kakak itu, jadi kita posisikan dia sebagai orang yang penting buat proyek itu. Jangankan Bu Melisa, anak saya yang 23 tahun itu sering cemburu dengan adiknya yang umur 9 tahun. Kenapa coba? Karena dia merasa adiknya itu selalu dimenangkan. Dia merasa hal-hal sepele bisa jadi pertengkaran. Nah, jadi kalau sudah kayak gitu ya, kalau sudah kondisi seperti itu, oh berarti sudah waktunya kita time. Time itu nggak usah banyak-banyak. Time pun belum tentu harus keluar ya. Misalnya punya bisa bawa sesuatu yang spesial buat kakak juga bisa. Itu saya juga sering lakukan kalau saya berdoa dan anaknya udah mulai rada-rada gitu kan ya. Jadi saya tuh udah beli sesuatu, Kak, ada yang spesial buat kakak. Tapi jangan ketahuan adik-adik ya, khusus buat kakak. Astagfirullahaladzim, kayak gitu banget deh. Kata abinya, akal dunia ada aja. Dari namanya ya Raja Kenal Raja akal, dunia khusus buat kakak kan. Walaupun ibu Merasa itu dispesialkan cuma anaknya.
susu, tapi itu sudah membuat dia itu istilahnya lumayan seminggu. Pas seminggu kita bisa berkabar. Ya jangankan kakak, kita juga manusia kan. Pada saat pasangan kita tidak memberikan perhatian, kita perlu perhatian lagi. Jadi kita harus memperhatikan sisi-sisi manusiawi mereka. Insya Allah begitu ya Bu Melisa ya. Mic-nya kayaknya. Oke. Ya. Oke. Suaranya belum keluar ya Bu Melisa. Oke, sepertinya mungkin terwakili saja Bu. Ya. Harapan dan jawaban dari Ibu Indira. Jadi satu lagi nih kesimpulan saya Bu. Selain Ibu ini raja gombal gitu loh. Apa artinya nih ada sesuatu resep dari Ibu Indira nih untuk menjalin kehangatan dengan anak itu selalu membina kemesraan ya Bu? Komunikasi tadi. Ya, jadi Bu, kalau kata saya ke diri saya itu adalah matahari untuk mereka. Pada saat matahari ini meredup, maka reduplah kebahagiaan di rumah. Saya tidak bisa merubah suami saya dengan karakternya, saya tidak bisa merubah anak saya, tapi saya punya hak dan kemampuan untuk merubah cahaya di diri saya. Betul. Saya tidak bisa mengatakan Abi berubah, kakak berubah, tolong. Ini nggak bisa Bu. Tapi saya bisa merubah diri saya. Pada saat saya harus terpuruk, ya, dan punya alasan yang kuat untuk terpuruk, menjadi cahaya untuk orang-orang di sekitar kita, dan alasan terkuat untuk membuat kita bangun dan menjadi lebih baik. Sehingga yang tadinya mau menangis bisa tertawa, ya. Yang tadinya takut bisa berani. Karena tadi apa? Kita punya tujuan surga. Bisa jadi kesabaran kita menghadapi suami dan anak-anak kita adalah tiket yang Allah berikan untuk kita mencapai surga. Masya Allah. Setuju. Kalau bahasa ulun mengumpamakan seorang umi atau istri atau ibu dari anak-anak itu, ibu itu adalah pelita dalam rumah Bu. Pelita dalam Matahari itu hangat kan, Oh, iya. hangat. Pelita. Iya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan dari sesi chat sudah 2 dan sesi virtual sudah 2, oke. Mengingat waktu dan tempat gitu loh Bu, waktu dan tempat di rumah masing-masing gitu. Mungkin ada keinginan nih Bu, secara pribadi dari saya, boleh nggak jadi membernya Ibu nih saya nih? Pasti sudah Terapi. sudah Iya. diatur sama beliau. Karena kalau mau kasih jujur nih Bu, saya punya anak 2 kan, ada 2 cowok nih. Satu sekarang sudah kelas 5C, satu kelas 1A. Kalau mau kasih informasi, anak saya yang kelas 5C ini punya diagnosa anak berkebutuhan khusus, itu Dr. Ruslan, Dr. Profesor Ruslan Bu, yang di Banjarmasin, mengatakan anak saya itu ADHD plus pra-autis Bu. Nah itu, iya, saya 3 tahun melaksanakan terapi psikolog itu dari usia dia 4 tahun, cuman sudah selesai dan alhamdulillah kata ibu ridho, sabar dan syukur kunci bahagia menjadi orang tua itu benar adanya Bu. Karena saya orang yang membuktikan sekarang lelah saya saat tahun 2014 sampai 16 itu melaksanakan 3 tahun terapi itu terbayar sekarang, karena boleh berbangga diri bahwa ini loh hasil kesabaran kami orang tua. Anak saya sekarang posisi kemarin dari kelas 4 naik ke kelas 5 itu meraih juara 1 Ibu dengan 2 kategori. Nah sekarang melalui perkenalan saya dengan Ibu Dr. Indira ini, izinkan saya untuk menjadi member Ibu. Saya nggak buka pendaftaran. Angkat jadi murid. Silakan saya mah. Iya. Baru saja kapan saya ditagi-tagi adalah Allah yang melakukan semuanya sia-sia kan. Saya ketemu sama ibu di sini semua pasti jadi dan bukan Share karena nomor saya nanti ya, berarti. Iya. Allah yang maha segalanya membuat kita bisa melewati semuanya. Oke. Kita cuma ibu-ibu dan manusia biasa, tapi Allah yang luar biasa. Setuju ini. Dan tercermin lewat figur seorang Dr. Indira. Luar biasanya Allah itu tercermin dari pribadi Dr. Indira.
kami akui itu Bu. Berarti ini kalau saya simpulkan dapat persetujuan nanti bisa share nomor kontak ya Bu ya. Boleh. Iya. Jadi itu 24 jam Bu. Oke. Gitu. Selama masih saya baca. Oke. Pada Allah bisa bagi Iya, insya Allah, amin, alhamdulillah. Mungkin nanti kesempatan waktu seandainya kami jalan-jalan ke Banjarmasin atau ke Banjarbaru bisa mampir nyari ibu juga, ya Bu ya. Jadi jangan kaget ada sosok perempuan yang bernama Ibu Farida mencari ibu Fans baru, fans baru. Karena fans baru. Oke. Mungkin belajar. oh iya. Sebenarnya ketemu banyak orang itu saya juga belajar dari Bu Farida yang sabar, belajar dari Ibu Melisa yang bertumbuh, belajar dari Bu Rita. Jadi ketemu banyak orang itu juga sebuah nikmat yang buat saya belajar. Iya, setuju. Karena nikmat itu bukan hanya uang ya Bu ya. Iya. Iya, kenalan yang baik, anak yang berprestasi itu adalah nikmat yang luar biasa, ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk sesi pertanyaan mungkin sudah kita akhiri. Jadi untuk mengakhiri pertemuan ini kami persilakan kepada Dr. Indira untuk menyimpulkan materi ataupun ada hal-hal yang mau disampaikan lebih lanjut Bu secara garis besar. Silakan Ibu Indira. Closing statement lah. Ya, closing statement dari saya. Ibu-ibu adalah orang yang Allah, ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu Bapak adalah orang yang dipilih Allah untuk merawat anak-anak ibu. Anak-anak kita bukanlah anak-anak mereka. Anak-anak kita adalah anak dengan segala kelebihan yang Allah berikan dan khusus untuk kita. Ada 5 jari. Ketika jari itu ditunjuk, jari telunjuk sebenarnya 4 jari itu menunjuk diri kita. Apabila ibu-ibu ingin anak-anak ibu lebih baik, tunjuklah ke diri kita. Sejauh mana kita pun berusaha untuk menjadi lebih baik. Insya Allah. Kalau kita menjadi lebih baik, terutama memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan suami, dengan orang tua, ya, dengan ridho dan ikhlas menerima itu, ridho, sabar dan syukur, ya, maka anak pun akan mengikuti jadi lebih baik. Tapi sebaliknya, apabila kita sibuk menyalahkan keadaan, sibuk mencari kambing hitam yang tidak pernah jadi hitam tapi putih adanya, ya, maka kita pun akan tidak jadi baik. Ketika ingin anak kita baik, maka pastikan kita adalah orang yang pertama ingin menjadi lebih baik dalam ridho kita, dalam sabar kita, dan dalam syukur kita. Sehingga ujungnya adalah bahagia di dunia wal akhirat. Jangan hanya bahagia di akhirat, tapi juga bahagia di dunia wal akhirat. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, kurangnya itu adalah kekurangan saya. Minta pamurahnya Allah mengizinkan saya hari ini, ya padahal kemarin cuma main aja sama ngobrol sama Pak Najar. Pak Najar radionya hebat banget, langsung Pak Najar bilang, oh dia cocok jadi pematarinya. Waduh, gue berat banget bacotnya. Iya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Salam semua buat anak-anak hebat ibu di rumah, buat orang tua hebat juga di rumah. Salam ya, ibu bisa jadi lebih baik insya Allah ya. Itu terima kasih. Terima kasih banyak atas ilmunya. Kalau boleh ulun bilang, Ustaz Najar itu raja akal Bu. Iya, raja akal, raja aspirasi. Oke, itu dia closing statement dari Dr. Indira. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan pada hari ini terkait ridho, sabar, dan syukur, kunci bahagia menjadi orang tua itu merupakan ilmu atau pemberian bermanfaat dari Dr. Indira. Mungkin untuk selanjutnya, sesi selanjutnya ini ada titipan pesan dari host Al-Khair. Kita akan foto bersama melalui virtual Zoom meeting ini. Jadi saya kembalikan ke host cantik kita, Ustazah Ana ya namanya. Ya, Ana. Ya, kami persilakan untuk mengambil sesi potret bersama. Terima kasih banyak Ibu Indira. Salah hilap, ayah ibu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang belum terjawab nanti bisa dikumpulkan pertanyaan. Iya. Mohon maaf kalau tidak maksimal memberikan jawabannya. Oke, silakan. Oke.
Oke, sesi berikutnya adalah sesi foto bersama. Silahkan yang belum memunculkan mukanya. Oke, jadi buatnya semuanya silakan dibuka kameranya ya, ayah bunda semuanya. Oke, season pertama. Kayaknya saja dulu di unmute atau dimatikan audionya dulu. Oke, season pertama ya. Bunda Rajwa bisa dibuka kameranya. Ayahanda Ahmad Hafi, terus Ayahanda Ihsan. Terima kasih banyak kepada yang sudah menonton live streaming Syed Al Khair Barabai. Tadi kita seru sekali ya, seminar Islamic Parenting, Ridho dan Sabar Kunci Bahagia Menjadi Orang tua bersama Ibu Indira dan juga host Ibu Farida. Luar biasa banget ya acara kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. 1, 2, 3. Layar berapa sih, anak? Layar pertama. Oke, layar kedua. Oke, lanjut. Sebentar. Harus ngopi pasti dulu ya. Oke, season 2. Ini ada 9 season ya. 9 halaman tuh anak. Oke, season 2. Endang Puji Rahayu yang bisa kameranya diarahkan ke wajah. Oh, mungkin anaknya ya. Oke, 1. Iin Haryani juga bisa ya. Wajahnya ini season 2. Apa? 1, 2, Sambil 3. Oh, senyum. Ayam 3. Sampai kamera. Lanjut season 3. Oke, mantap, udah dibuka ya semuanya kameranya. 1, 2. Oh ya, Bunda Era. 1, 2. Lanjut season 4. Oke. Bundanya Ahmad Akila. Kameranya bisa. Oke. 1. Bunda Naila juga bisa dibuka kameranya. 1, 2, 3. Lanjut season 5. Bundanya Zulfa Hasanah bisa dibuka kameranya. Sama Ahmad Akil. Oke, 1, 2. Stop aja. Ada. Di layar 3. Ustaz Jami. Lanjut season 6. Kameranya nggak ada yang buka kayaknya nih. Bunda Rusna Hayati. Muhammad Al Farisi, Fauzan Al Khair, Sriwayuni, Ira Baryani,
Minum dulu. Nah, Ayo. buatnya. Lagi merdeka. Yang masuk kategori fotonya tuh disebutkan namanya. Udah kan? Nanti merdeka sudah. 17 Agustus. Oke. Oke, kayaknya sudah selesai ya. Merdeka, Oh iya, Merdeka. 17. Tangannya semuanya Suaranya bisa dibuka. bisa dibuka semuanya ya. Merdeka. Merdeka. 1, 2. Oke. Merdeka. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah hari ini bersedia untuk apa sih masuk di Zoom kita, terus setia di YouTube kita dan juga di live streaming. Ya, kita hari ini bersama Ibu Indira dan juga Ibu Farida, luar biasa hari ini host kita ya nak. Iya, betul sekali. Meskipun ditodongnya baru dadakan ya, tapi siap sedia saja. Luar biasa. Gitu toh untuk materi kita dan juga host kita. Oke, terima kasih untuk semuanya. Buat Ibu Indira, terima kasih banyak. Salam buat Bapak Mabrur ya, dosen saya yang luar biasa. Dan terima kasih banyak juga buat Ibu Farida yang telah memandu acara kita hari ini sehingga berjalan dengan hari ini jadi host, nanti tunggu berikutnya jadi materi berikutnya. Masya Allah. Mungkin nanti sharing seputar bagaimana ramah anak dan sebagainya. Beliau kan pakarnya ramah anak nih, bagaimana supaya kita bisa jadi guru-guru yang ramah anak, orang tua yang ramah anak. Nanti sharing-sharing ya ilmunya. Oke, terima kasih banyak Ayah Bunda sudah bersedia untuk standby dari jam 13.30 hingga jam berapa nak? Sampai 15.40. Luar biasa Ayah Bunda, luar biasa sekali ya meluangkan waktunya. Mungkin ada closing statement dari Ibu Farida sebagai host hari ini. Waduh. Kayaknya saya nggak mau kalah sama Dokter Indira nih. Iya. Dipinta oleh closing statement. Baik. Oke. Sebenarnya satu hal yang saya akui dari Al Khair ini luar biasa. Wow. Apapun tema yang dibawakan itu berkaitan dengan sesuatu pemenuhan hak anak. Kembali kepada kepentingan terbaik untuk anak. Jadi untuk role model sekolah ramah anak yang ada di HST, kalau secara pribadi saya mengakui untuk Al Khair ini sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam pencerminan pemenuhan hak anak dalam segi pendidikan. Jadi secara close statement itu lanjutkan perjuangan dalam pemenuhan hak anak basis kepentingan terbaik bagi anak. Terima kasih banyak. Kami selaku orang tua sangat berterima kasih atas adanya kehadiran Al Khair. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada semua orang tua yang sudah mempercayakan pendidikan anaknya di sini. Semoga kita bisa bersinergi, semoga kita bisa bekerja sama dan bisa membangun generasi yang robbani, generasi yang membanggakan khususnya. Terima kasih. Ana, ada closing statement juga nak? Sebelum ditutup? Intinya terima kasih banyak untuk Ibu Indira ya. Dengan tema hari ini kita ridho, sabar plus syukur ya. Ridho, sabar, syukur. Tadi saya sempat mewek loh, tadi ada berair-air mata juga, padahal kan belum jadi ibu gitu, terus sedih juga. Terus tadi ibu yang nanya tadi, siapa namanya yang sedih? Ibu siapa tadi? Ibunya bundanya Muhammad Berkati. Iya, itu berarti terbawa suasana beliau ya. Luar biasa. Dari beberapa kali saya mengisi Pak Nazar ini betul-betul dibenar-benar keren timnya ya. Alhamdulillah. Hostnya bagus, mantap. Dari radionya, dari nulinya, yang masya luar biasa tuh. Dua jempol, Pak Nazar ini hebat panglimanya nih, panglimanya. Terima kasih. Raja Akal ini ya, Raja Akal. Ya, terima kasih juga kepada Ketua Yayasan yang fasilitasi ya. Mana nih Pak Dedi nih? Oke, kita izin pamit. Iya, demikian ya siaran langsung kita hari ini di Facebook, YouTube, dan juga on air langsung di Radio Suara Al Khair. Terima kasih banyak untuk ayah bunda semuanya partisipasinya.
Dan karena akhiri, salah gelap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak. Oh, mirip kayak dah. Tengok. Video dulu lah. Nampak kena video nak. Video. 1, 2, 3, go. Mau di lift berangkat? Hebat deh. Kalian ini. Bawa minum. Itu ada anunya, recordernya. Ada. Recorder. Minta kita dulu. Saya belum kira-kira pinnya lah. Itu kita jadi feeling kami di kantor. Itu salah satu bahan nanti kalau ada pemeriksaan dari Kementerian PPA Oh, ada bahwa pinnya ada kok ibaratnya ini pula asuh. Tahu aku. Oh, ini Iya, jadi kayak bisa bisa nambah nilai. mah. Iya. Emang di sini record biasa. Iya. Jangan record. Sudah berarti lain aku konsepnya. Iya tuh final. What's up, guys? Sudah ya berarti puasanya. Closing. Udah tadi. Ulun dari Balangan sampai ke sini kerjaannya tuh jadi MC pelantikan. Sekali ke sini jadi host. Barang Avian. Tapi lu pernah sekali di sini yang kemarin yang dokter apa? Yang dua dokter Despi sama dokter Itulah halaman cowok. siapa? Ada petakon. Suka Kan dokter Yusuf. kalau recording itu sih udah dewa. Kada langsung. Waktu langsung ke sudah. Nah, masih recording Bantu ya? nak live streaming mati ya kan? Bener kan? Itu minta kontak sini. Oke, lagi.